Radio Nesa, informasi edukasi dan prestasi. Bahagia rasanya saya Tia Ezar kembali menyapa rekan Nesa semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, bersemangat, dan lupakan yang namanya kesedihan karena bahagia itu penting untuk bisa meningkatkan imun tubuh kita. Hari ini di Bincang Unesa Profil Prodi, saya sudah akan menghadirkan informasi juga untuk rekan Unesa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Minto Hari MPD. Kaprodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kita akan mengenal lebih dekat profil dari Prodi S1 PGSD dari beliau dan tentunya juga terkait kuliah di tengah pandemi. Ini pasti kalau kita bicara pandemi inginnya segera berakhir dan teman-teman bisa ketemu langsung di kampus gitu ya. Oke, langsung saja kita menyapa Pak Minto. Halo Pak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau menyapa mahasiswanya Bapak, monggo silakan. Halo, assalamualaikum. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semester depan kita bisa bertemu lagi di kampus pembelajaran luring. Amin. Berarti sudah siap ini Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah kami sudah menyiapkan semuanya. Oke, baik. Kalau saya mengenal PGSD ini merupakan singkatan dari pendidikan guru sekolah dasar gitu ya. Betul. Mungkin rekan Unesa juga pengen tahu kira-kira bagaimana sih atau apa saja sejarah, kemudian mata kuliahnya apa aja yang dipelajari di Prodi S1 PGSD. Pak Minto mungkin bisa bercerita sejarahnya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk PGSD itu pertama kali berdiri kurang lebih tahun tahun 90-an. Tahun 1990. Nah, waktu itu programnya belum S1 tetapi masih D2. Jadi D2 dan saat itu alhamdulillah mahasiswanya cukup lumayan banyak gitu ya. Kemudian mulai tahun 2006 itu baru menjadi S1 PGSD. Jadi S1 PGSD itu baru mulai tahun 2006 gitu. Sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Berarti ini artinya dari D2 kemudian jadi S1 banyak sekali proses termasuk ini berkaitan dengan banyaknya peminat gitu ya Pak ya? Betul. Kemudian apa visi misi dari S1 PGSD sendiri Bapak? Dari D2 ke PGSD? Jadi visinya adalah menghasilkan calon guru SD yang profesional dan berwawasan iptek. Jadi artinya alumni jurusan PGSD FIP Unesa itu tidak hanya mampu mengajar secara profesional, tetapi juga harus menguasai iptek. Gitu ya. Jadi teknologi dan juga seni. Sehingga di situ nanti mata kuliahnya itu tidak cuma mata kuliah yang terkait dengan 5 bidang studi di sekolah dasar, tetapi juga ada mata kuliah yang seni dan juga olahraga. Di situ lengkap. Gitu. Jadi makanya kalau mau menjadi mahasiswa PGSD ya harus siap-siap mempunyai kompetensi yang lengkap. Karena memang calon guru SD itu harus dibutuhkan kemampuan yang mumpuni di semua bidang. Oke, dan ini harus diketahui masyarakat luas atau calon mahasiswa yang ingin menjadi keluarga besar S1 PGSD gitu. Betul. Jadi mereka harus mempersiapkan kemampuan itu. 5 kemampuan bidang studi utama ditambah dengan yang lainnya seni dan olahraga gitu ya. Kalau yang 5 bidang studi utama itu kan ada IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia dan matematika. Dan semua itu dipelajari. Tidak cuma konsep dasar tetapi juga dengan pendalamannya. Nah, selain itu juga ada tambahan tadi itu seni gitu ya. Seni kemudian olahraga. Jadi kalau di seni itu mulai dari seni musik itu ada, kemudian tari juga dipelajari di situ, kemudian keterampilan, terus ada melukis itu juga ada semuanya. Jadi mau tidak mau kalau menjadi mahasiswa PGSD ya harus siap mempelajari semua itu. Menarik ini karena guru SD ini kan salah satu guru yang nantinya mencetak banyak sekali figur-figur, bisa jadi dokter, guru, dosen, kemudian di bidang artistik atau arsitektur kan gitu ya. Betul. Berarti dalam jangka waktu dari mereka semester 1 sampai awal
ini juga yang mereka pelajari. Betul. Termasuk bagaimana mereka berpraktek gitu. Ada Betul. prakteknya nggak sih Pak? Ada. Ada Jadi, ya? Praktek itu mulai dari mata kuliah penguasaan konsep itu sudah ada prakteknya. Jadi di situ misalnya contoh untuk mata kuliah rumpun IPA. Jadi di kita itu kan ada banyak rumpun mata kuliah, Mbak. Apa aja itu Pak? Jadi yang pertama ada rumpun IPA, kemudian rumpun IPS, rumpun PKN, kemudian rumpun bahasa, rumpun matematika, ada rumpun seni. Ya, jadi ada rumpun seni, kemudian ada juga rumpun pendidikan, ada juga rumpun olahraga. Nah, jadi lengkap. Jadi di semua semua kompetensi itu kita siapkan semuanya. Jadi berapa total SKS-nya nih Pak? Artinya dengan banyak yang dipelajari, artinya semuanya tidak menjadi khusus, tapi semuanya menjadi umum. Karena ini akan menjadi bekal untuk luaran dari S1 PGSD betul. Gitu ya. Jadi tapi harus 4 tahun kan ya? Betul. Jadi nggak ada alasan untuk molor gitu ya? Jadi sama seperti yang lain gitu ya. Untuk mereka lulus ya minimal sekitar 146 sampai 50 SKS, 150 SKS itu. Sama saja sebenarnya. Ya, Oke. Gitu. Kemudian bagaimana Pak dengan peminatan? Dari tahun ke tahun apakah semakin bertambah? Sementara kuotanya bagaimana? Nah ini soalnya dengar-dengar nih PGSD ini kan menjadi salah satu jurusan atau prodi favorit gitu kan yang banyak dipilih setiap tahunnya. Jadi alhamdulillah Mbak, setiap tahun itu peminatnya meningkat gitu ya. Jadi persaingannya sangat ketat gitu ya. Jadi rata-rata kalau di UNESA itu ya peringkat kedua lah untuk keketatan persaingan. Nah kita kuotanya setiap tahun itu ada sekitar 200 mahasiswa. 200 mahasiswa. Itu setiap tahun. Tetapi itu bisa juga menurun gitu ya, tergantung nanti kan banyak pertimbangan untuk menentukan kuota mahasiswa itu. Apa aja Pak pertimbangannya? Jadi, yang pertama kapasitas sudah barang tentu. Oke, kapasitas ya, ruangan. Kemudian ada juga sarana prasarana pendukung. Kemudian juga dosennya. Nah, itu juga sama gitu ya. Tetapi selama ini memang kita kuotanya sekitar 200 itu. 200. 200 itu. Ini 200. Pasti peminatnya lebih dari ini gitu ya. Dan ini kemungkinan bertambah pun harus disesuaikan dengan tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya ya. Betul. Sebenarnya sih kalau mengikuti peminat kita bisa saja menambah gitu. Tetapi tenaga dosen kita itu kan juga terbatas gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan dari prodi-prodi lain juga bisa mengajar di PGSD karena selama ini memang banyak juga dosen dari prodi lain yang juga terlibat pembelajaran di PGSD. Oke. Gitu. Kemudian ini kalau untuk prosentase Pak, banyak mana sih? Saya jadi penasaran di S1 PGSD ini mahasiswanya banyak yang dari Surabaya atau dari luar kota atau bahkan luar pulau? Mungkin Mbaknya juga sudah memperkirakan ya. Kemungkinan ya banyak yang dari luar Surabaya. Luar Surabaya. Apakah ini menjadi artinya apakah ini menjadi sebuah peminatan dan di sana di daerah mereka ini peluang untuk bekerja cepat? Mereka memilih PGSD gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Cuman begini Mbak, kalau kita lihat peluang kerja dari lulusan PGSD itu kan sangat besar Pak. Sangat besar ya? Betul. Jadi yang pertama kalau misalnya kita lihat yang penerimaan PNS aja, PNS guru. Itu kita baru melihat dari salah satu sisi. Setiap tahun untuk guru SD itu bila dibandingkan dengan guru-guru yang lain itu jauh Pak. Jadi setiap daerah, setiap kabupaten kota itu bisa sampai 100 lebih. Itu untuk kebutuhan guru SD. Tetapi untuk yang bidang studi lain kan tidak sampai segitu. Itu setiap daerah. Kita bayangkan kalau di Jawa Timur ada berapa kabupaten kota, kemudian itu kan jika pemerintah cukup banyak itu. Karena apa? Karena saya yakin mereka juga akan melihat setelah nanti mereka lulus itu bagaimana nasib mereka kan gitu ya. Nah, itu baru yang PNS. Kemudian sekolah-sekolah swasta juga banyak. Kemudian yang terjun di misalnya di bimbingan belajar juga sangat banyak. Bahkan mulai dari mereka masih kuliah itu sudah banyak Mbak yang mereka yang di bimbingan belajar.
Baik itu yang privat maupun yang di bimbingan belajar resmi. Itu banyak sekali. Oke, jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Ketika mereka betul. berstatus mahasiswa pun juga bisa masuk gitu ya. Betul itu. Terutama di yang tadi itu di bimbingan belajar, kemudian di les privat itu kebutuhannya banyak sekali. Bahkan kalau kita kan sering Mbak dari sekolah-sekolah itu ke kampus, gitu. Jadi ke jurusan PGSD. Itu dia titip brosur untuk penerimaan mahasiswa, jadi pesan. Bahkan ada yang telepon atau WA ke saya itu sering gitu. Jadi Pak mohon dicarikan alumni yang terbaik. Sekian orang ini ya. Betul itu. Jadi sekian orang untuk sekolah kami gitu. Itu jadi mahasiswanya bukan melamar tapi dilamar malahan ya. Seperti itu sehingga beberapa kali saya memang memberi rekomendasi pada alumni terbaik kita untuk ke sekolah-sekolah tertentu dan sekolahnya itu bagus Mbak. Oke, kategori terbaik ini apa Pak? IPK? Tidak cuma IPK Mbak. Atau ditambah yang lain? Betul. Apa aja itu Pak? Yang pertama dari IPK. IPK itu jelas itu. Kenapa? Karena syarat pertama kan kemampuan akademik. Gitu betul. Ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang sekolah itu minta dengan kriteria tertentu kemampuan bahasa. Bahasa Inggris itu juga itu ya. Jadi ini dipelajari ya? Bahasa Inggris ya. Bahkan mahasiswa juga pada saat sebelum pandemi dia juga membentuk klub-klub bahasa Inggris itu juga mulai gitu. Ya. Bahkan kita juga merintis kelas-kelas yang bilingual. Nah, itu ya. Jadi kelas kita bilingual ini dimulai dari semester berapa Pak? Semester 2 Mbak. Jadi ada seleksi di situ. Jadi kita memilih sekitar 25 sampai 30 orang kita masukkan ke kelas di situ. Cuma memang itu kan baru rintisan, kami berangan-angan bahwa kelas itu akan jadi model gitu ya. Model dan nantinya itu kemungkinan ya bisa kalau bisa kan mungkin bisa setengahnya atau 50%-nya atau bahkan semua. Nah, itu ya. Jadi kita beri kesempatan untuk 1 semester mereka kuliah, kemudian ada seleksi biasanya. Seleksi untuk masuk ke kelas itu. Kelas bilingual ini berarti kelas bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Betul. Atau sementara Indonesia. Itu ya, karena melihat banyaknya permintaan di dunia kerja harus bisa memahami paling tidak itu aktif pasifnya bahasa Inggris. Betul itu. Jadi itu berdasarkan pengalaman kami. Jadi yang pertama tadi kami kan memberi rekom itu kan yang terbaik. Yang pertama dari IPK, kemudian yang kedua dari penguasaan bahasa, yang ketiga juga dari tingkah laku, kemudian yang keempat juga kami juga akan menilai mereka pada saat mereka di kampus aktivitasnya apa. Nah, jadi keterlibatan di organisasi, kemudian kemampuan komunikasi dan sebagainya itu kami dosen itu juga memperhatikan itu, memberi catatan-catatan. Gitu. Sehingga pada saat ada stakeholder itu meminta kami untuk mencari lulusan yang terbaik dari kami tidak salah memberikan rekomendasi. Mantap ini. Jadi memang ya mudah-mudahan aja lah kualitasnya juga baik. Nah, baik. Dan satu hal lagi Mbak, kami di semester akhir itu ada mata kuliah pilihan, itu mereka diberi kesempatan untuk memilih minimal 12 SKS untuk mereka kemampuan apa yang mereka inginkan sebagai pendamping kemampuan utama tadi. Jadi dari Prodi ini mengakomodasi. Betul. Jadi tapi ini tidak menambah SKS, tapi tidak menambah mereka untuk tambah molor gitu ya lulusnya ya. Itu sudah di kuota yang tadi itu. Gitu. Jadi ada seni. Jadi seni itu mulai dari seni musik. Ya. Mereka bisa memilih seni musik. Kemudian mereka bisa ada mata kuliah untuk mendongeng, ada mata kuliah untuk drama, ya. Kemudian ada mata kuliah seni lukis. Kemudian ada kalau memang dia ingin memperdalam bahasa Inggris itu juga ada mata kuliah untuk bahasa Inggris untuk anak, itu dan masing-masing SKS-nya ada 4 SKS. Jadi mereka paling tidak itu memilih 12 SKS untuk itu. Mantap ya, S1 PGSD ini. Artinya begini, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kalaupun menuju gitu ya. Tapi bagaimana ketika seorang mahasiswa tidak punya kemampuan melukis gitu kan, tapi di sini diakomodasi oleh Prodi, oleh S1 PGSD untuk
diberikan kemampuan untuk itu. Betul. Mantap. Jadi, Sesuai itu dengan mata visi kuliah misinya, nanti kita lanjut di sesi yang kedua ya Pak Minto. itu. Sesuai dengan visi misi dari S1 PGSD, bagaimana calon bisa memberikan atau bisa mendapatkan luaran calon guru yang profesional, kemudian punya iptek, punya kemampuan seni dan juga olahraga. Di sesi yang kedua kita akan bahasnya lagi, tetap stay tune di podcast Radio UNESA. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Terima kasih rekan UNESA untuk setia stay tune di podcast Radio UNESA. Masih bersama saya, Bapak Dr. Andes Mintohari, MPD. Beliau adalah Kaprodi S1 PGSD. Kalau membahas seputar PGSD, ternyata mata kuliahnya banyak. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak gitu ya. Ada rumpun IPA, IPS, matematika, bahasa, kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada PKN, seni, pendidikan olahraga. Kemudian ada mata kuliah pilihan, di antaranya ada tari, ada drama, ada lukis, ada mendongeng, ada mendongeng, ada bahasa Inggris untuk anak, ada bahasa Inggris untuk anak. Artinya saya semakin memberikan apresiasi terhadap profesi seorang guru gitu ya, apalagi guru SD, di mana meletakkan dasar-dasar ilmu ini dari mereka bermain di taman kanak-kanak atau di PAUD gitu ya, pendidikan usia dini, kemudian SD mau dibawa ke SMP, kemudian mau dibawa ke SMA dan perguruan tinggi. Nah, pentingnya peletakan dasar ini sudah diakomodasi, sudah dirintis oleh Pak Minto juga rekan-rekan di Kaprodi S1 PGSD. Nah, kemudian terkait dengan mata kuliah Bapak, yang ini luar biasa, satu mahasiswa PGSD harus bisa semuanya. Betul. Gitu ya. Nah, ini mau enggak mau mereka, ini juga informasi untuk calon maba. Betul. Yang mau masuk di PGSD harus punya paling tidak, mereka senang gitu ya, mereka senang. Betul. Dan sudah pasti konsepnya mereka menjadi guru SD gitu ya. Nah, ini selama ini ada nggak sih Pak kesulitan bagaimana membawa mahasiswa untuk ini ada mata kuliah kan dirintis, ini ada mata kuliah yang harus dimiliki teman-teman. Nantinya kalau menjadi guru SD harus punya kemampuan dasar seperti ini. Mendongeng gitu kan, melukis. Betul. Ini lalu bagaimana? Selama pandemi ini perkuliahannya bagaimana Pak? Betul. Begini Mbak, memang perubahannya luar biasa begitu ya, di perkuliahan sebelum pandemi dengan sekarang. Gitu ya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin, meskipun itu perkuliahan secara daring, baik itu sinkronus maupun asinkronus, itu kompetensi minimal itu harus tetap terjaga, gitu ya. Nah, jadi
untuk mata kuliah tertentu yang berpraktek itu ada beberapa kemungkinan, Mbak. Jadi kalau yang seni itu prakteknya ya dia dengan cara praktek di rumah kemudian direkam, kemudian didiskusikan dengan dosen. Rata-rata Dosennya seperti ini itu. dosennya ini dari PGSD berarti Betul. Ada punya yang dari kemampuan. PGSD, ada juga kita bekerja sama dengan prodi lain. Oh, dengan prodi Jadi lain. betul, yang Baik. seni tari itu kita minta dosen dari seni tari. Oke. Kemudian yang untuk mendongeng, Tapi di lingkup kebetulan kita UNESA juga- ya, Pak, ya? Betul. Jadi mungkin minta tolong dari FBS yang seni tari, Sendra Tasik betul. gitu ya. Makanya kami tetap bekerja sama dengan prodi-prodi lain di Indonesia dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Betul. Oke. Gitu. Bahkan mata kuliah itu mata kuliah semacam proyek, Mbak. Di akhir mata kuliah itu ada pagelaran. Jadi gitu. kalau yang tari itu juga sama, mereka harus menciptakan tari untuk anak, kemudian ditampilkan, harus ditampilkan gitu, di situ. Oke. Kemudian yang mendongeng juga sama, mereka mulai dari mendesain skripnya, kemudian sampai mereka praktek juga sama. Oke. Dan mereka yang memainkannya ya, Pak ya, bukan orang lain ya? Bukan. Drama juga sama, bikin Mbak. skrip, Jadi, tapi dia sendiri yang main juga. Betul. Jadi tim mereka biasanya di akhir perkenalan itu ada beberapa kali pagelaran, tari, kemudian ada drama, gitu ya. Terus kemudian ada mendongeng, itu semua ada dokumentasinya semuanya. Oke. Lalu apakah ini menjadi tolak ukur bahwa mereka sudah siap menjadi guru SD dengan dibekali kemampuan-kemampuan tambahan yang seperti itu tadi? Itu salah satu, Mbak, salah satu kemampuan. Oke, berarti banyak salahnya. Yang lainnya, maksudnya poin-poin lain yang belum disebutkan. Betul. Oke. Jadi, apa itu, Bapak? Seorang guru SD yang profesional itu kan harus mempunyai kemampuan mengajar maupun mendidik kan. Oke, mengajar. Beda ya. Mengajar dan mendidik ini beda ya bahasanya ya. Kalau menurut saya sih berbeda, Mbak. Jadi, tapi kalau saya lebih cenderung kemampuan mendidik. Mendidik itu betul itu. Jadi mendidik itu kan dalam tanda kutip harus mengembangkan kompetensi anak secara utuh. Oke. Di situ ya. Dan tugas mendidik itu tidak cuma di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Oke. Nah, itu tidak semua orang itu punya kemampuan mendidik dengan baik. Nah, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin agar alumni kami itu mempunyai kemampuan mendidik dengan baik gitu ya. Dengan cara dibekali berbagai macam mata kuliah. Mulai dari mata kuliah yang teori maupun mata kuliah yang berpraktek. Oke. Gitu, ya. Untuk mata kuliah praktek, Pak, terkait juga dengan fasilitas, betul. apa saja sih sarana prasarana sarpras yang ada di S1 PGSD yang bisa dinikmati oleh teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah, meskipun belum maksimal, kami kan berusaha semaksimal mungkin ya. Betul. Jadi bekerja sama dengan universitas untuk menyiapkan itu semua. Tetapi paling tidak di kami ada lab IPA, ada IPA dan matematika, dan meskipun sederhana. Kemudian lab seni itu juga ada. Jadi itu ada. Kemudian di situ ada lab bahasa, meskipun lab bahasa untuk menyiapkan guru SD dengan bahasa mereka kan berbeda. Oke. Nah, kemudian ada lab micro teaching di situ juga ada. Jadi itu beberapa lab yang kami sediakan untuk mahasiswa dan kami tetap berusaha untuk melengkapi gitu ya, dan juga untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada di lab. Dan itu ada di prodi S1 PGSD. Iya, betul. Dan jadi tidak mencar-mencar ya, misalnya micro teaching harus ke Ketintang dulu, ke kampus Ketintang enggak ya? Sudah ada ya. Betul. Aduh, mantap ini. Ya. Jadi, untuk itu kan kami juga kemarin beberapa waktu yang lalu itu juga membuat semacam perencanaan proposal untuk update dari lab-lab itu gitu. Nah, sekarang proses ke universitas, mudah-mudahan aja terpenuhi gitu. Amin, sehingga betul. Kualitas ke depan akan semakin baik. Betul sekali. Dengar minimal tetapi bisa betul. maksimal. Bisa maksimal dan unggul ya, Pak ya. Betul itu. Dengar ini akreditasinya A ini, Pak. Alhamdulillah ya, ini sebuah pencapaian yang luar biasa ini buat teman-teman. Iya, jadi kalau mulai tahun 2018 kemarin, jadi insya Allah sudah. Dan termasuk kedepannya ini merencanakan penambahan fasilitas ya, betul, karena gunanya untuk teman-teman mahasiswa juga, betul, gitu. Agar maksimal. Jadi kita ingin bahwa
kompetensi mahasiswa kita itu punya keunggulan dibandingkan dengan alumni PGSD yang lain. Kita tahu bahwa PGSD kan banyak, masing-masing punya kekhasan sendiri. Betul. Gitu. Jadi Kekhasan ini bukan mereka berasal dari daerah mana gitu ya? bukan. Tetapi kompetensi khas yang harus dimiliki oleh setiap alumni prodi PGSD universitas tertentu. Makanya kami tidak hanya menyiapkan kemampuan profesional di bidang pembelajaran saja, punya kemampuan mengajar yang baik, tetapi juga kita menyiapkan kemampuan yang lain. Di antaranya yang tadi itu, ya, jadi mereka kita bekali beberapa mata kuliah pilihan sesuai dengan minat mereka. Itu yang kami lakukan. Terus kami berusaha merintis untuk kelas bilingual dan sebagainya. Itu semuanya arahnya adalah untuk peningkatan kualitas. tapi rata-rata semua minat ya Pak ya? Atau misalnya begini, Pak Minto saya nggak minat ini, tapi saya mau ngambil yang lain. Itu ada nggak sih kayak gitu Pak? Yang mana? Yang minat ke betul. yang Ke mata peminatan, kuliah, betul. mata peminatan. Betul. Jadi mereka bebas kok Pak. Jadi paling tidak mereka memprogram 12 SKS. Mau yang mana boleh. Mau yang ke bahasa Inggris boleh. Karena ini sifatnya pembekalan ya. Betul. Jadi ini adalah kemampuan tambahan yang kami sediakan untuk alumni kami. Sehingga punya kemampuan yang berbeda. Jadi tidak hanya mampu dalam hal pembelajaran di kelas, tetapi mereka juga punya kemampuan plus yang lainnya. Itu memang keinginan kami seperti itu. Memang lulusan dari S1 PGS ini harus punya daya saing yang kuat. Betul. Gitu ya, dengan dibekali yang seperti ini. Kalau boleh tahu Pak, S1 PGSD ini menempati gedung apa, di mana? Karena kan ada yang mungkin belum berkunjung ke kampus nih karena pandemi gitu ya. Betul, di kampus Ketintang apa kampus Lida ini? Betul. Jadi untuk PGSD itu menempati gedung di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi tepatnya di gedung O2. Betul, O2. O2 ini di depan apa di belakang Pak? Di depan. Di depannya Fakultas persis. Depannya Fakultas persis. Jadi kebetulan alhamdulillah kami diberi tempat yang sangat representatif ya oleh universitas dan juga oleh fakultas. Jadi satu gedung 3 lantai itu khusus untuk PGSD. Satu gedung 3 lantai. Betul. O2 ya. O2. Berapa kelas sih Pak dari 200 mahasiswa ini Pak? Setiap angkatan sekitar 6 kelas. 6 kelas. Betul. Lumayan banyak ya. Dosennya banyak nih Pak berarti? Dosennya ada 28. 28, mantap. Plus ada dosen-dosen dari prodi lainnya. Kami nggak mungkin bekerja sendiri Pak. Kenapa? Karena di PGSD juga ada mata kuliah kayak misalnya pendidikan inklusi. Itu kami kerjasama dengan PLB. Jadi, untuk rekan-rekan yang disabilitas gitu ya. Jadi, berarti mereka bisa di SD inklusi ya, karena kan dibekali dasar itu. Jadi sekarang itu di sekolah-sekolah tertentu, misalnya di Surabaya itu kan sekolah tidak hanya anak yang dalam tanda kutip yang biasa begitu ya. Anak yang luar biasa kan juga bisa masuk ke situ. Ada satu sekolah, makanya di kami juga membekali kemampuan itu untuk mata kuliah pendidikan inklusi. Untuk tendiknya Pak? Mumpuni bisa membantu ya? Alhamdulillah luar biasa kalau saya. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Dan alhamdulillah meskipun masa pandemi tapi mereka luar biasa gitu ya pelayanannya. Jadi kenapa? Karena itu kan kami peroleh dari hasil dialog jurusan kan kami juga setiap tahun kan mengadakan dialog jurusan dan alhamdulillah tanggapan mahasiswa terhadap layanan dari Pendik itu sudah cukup lumayan bagus. Betul, kalau bicara layanan itu kan memang kalau kita menganut asas cepat, tepat dan murah gitu ya. Betul. Apalagi keramahan mungkin termasuk gitu ya. Betul. Alhamdulillah Mbak. Jadi untuk Pendik yang 2 orang ini luar biasa menurut saya. Apalagi kalau bicara akreditasi pasti persiapannya banyak juga nih ya. Lalu bagaimana Pak untuk kurikulum Merdeka Belajar? Kami juga sudah menyiapkan Mbak dan alhamdulillah untuk tahun ini kami itu dapat dana dari kementerian untuk persiapan kurikulum Merdeka Belajar yang dana hibah. Jadi salah satu prodi di UNESA yang mendapat dana hibah untuk persiapan kurikulum Merdeka Belajar itu adalah PGSD ya.
Jadi kami sudah berusaha menyiapkan mulai dari struktur kurikulumnya, gitu ya, kemudian mata kuliahnya, Betul. kemudian kerjasamanya. Kerjasama itu mulai dari kerjasama dengan sekolah, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, Betul. kerjasama dengan mitra usaha di masyarakat dan sebagainya. Insya Allah udah kami siapkan lah itu. Terus kemudian bagaimana proses pengakuan angka kreditnya kalau misalnya mahasiswa itu melakukan aktivitas di luar kampus, itu sudah insya Allah sudah kami siapkan semuanya. Oke. Ini berarti kalau kurikulum Merdeka Belajar ini mulai diimplementasikan di semester berapa Bapak? Atau di angkatan berapa? Kalau untuk angkatannya itu mulai angkatan 2019 dan 2020. Arahannya 2019 2020. Betul. Tetapi kami juga membuka untuk angkatan sebelumnya kalau mereka mengikuti kegiatan itu. Misalnya untuk pertukaran mahasiswa dengan PT lain dan sebagainya itu kami membuka. Karena kami juga sudah kerjasama dengan LPTK negeri se-Indonesia yang ada 12 LPTK, itu kami sudah kerjasama. Gitu. Sekarang dalam proses pelaksanaan teknis pelaksanaannya. Jadi kami sudah beberapa kali ketemu lewat Zoom gitu untuk mendiskusikan masalah itu, dan semua LPTK insya Allah sudah siap untuk bekerja sama. Jadi untuk pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Sudah siap sepertinya Pak Minto bersama dengan tim. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya juga pengen tahu lebih lanjut terkait dengan bagaimana profil dari alumni juga, kemudian bentuk kerjasama yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak di segmen yang ketiga ya Bapak. Baik rekan UNESA, tetap stay tune di podcast Radio UNESA, Bincang UNESA Profil Prodi S1 PGSD. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Di sesi yang ketiga, rekan UNESA semakin kesini semakin banyak yang akan kita ketahui bahwa banyak yang dipersiapkan, termasuk mata kuliah, pilihan, kemudian bagaimana kesiapan dari S1 PGSD terkait dengan implementasi Merdeka Belajar di kampus Merdeka. Dan masih bersama saya Bapak Dr. Andes Mintohari MPD, Kaprodi S1 PGSD. Bicara seputar kerjasama yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak. Kerjasama apa ini Pak yang dimaksud? Apakah kerjasama yang tadi seperti ada yang pesan, nanti kalau ada alumni yang nilainya bagus bisa ngelamar ke saya atau bagaimana itu Pak? Betul. Jadi kerjasama itu ada beberapa jenis, Mbak. Yang pertama kerjasama antar perguruan tinggi, antar PT antar PT, antar jurusan PGSD. Nah, kerjasama itu meliputi yang pertama kami mendesain kerjasama untuk pertukaran mahasiswa. Oke, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. Kemudian yang kedua untuk join penelitian, kemudian untuk join publikasi, kemudian join PKM. Nah itu terus kemudian juga sama nanti pertukaran dosen. Jadi
taruhlah misalnya dosen PGSD Unesa bisa mengajar di perguruan tinggi yang lain. Demikian juga dosen dari sana bisa ke sini. Gitu. Jadi kami mendesain kerjasamanya seperti itu. Itu untuk dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang dengan sekolah itu dalam rangka persiapan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mereka nanti bisa magang di sekolah itu selama 1 semester dan itu diakui dengan mata kuliah tertentu. Tidak cuma PLP tetapi ada pengakuan mata kuliah yang lain sehingga dalam 1 semester itu dia menempuh kurang lebih 20 SKS. Selain itu juga, nah dengan adanya kerjasama itu kan terjalin komunikasi, sehingga pada saat mereka butuh tenaga, itu mesti ke kami, gitu ya. Yang sering itu lewat WA. Gitu. Kemudian ada 2 cara kami biasanya memberikan rekomendasi mahasiswa tertentu. Kemudian yang kedua, kalau kebutuhan cukup banyak, kami biasanya ada di grup alumni. Jadi kami setiap angkatan itu ada grup alumni. Mulai dari angkatan 2011 ada, 2012, 2013, 14 itu ada semua. Dan masih Mbak. Komunikasi aktif semua ya Pak ya? Masih komunikasi. Jadi siap-siap ini gitu, ya? Handphonenya ini harus kuat ini ya. Artinya banyaknya komunikasi, banyaknya grup ini kan luar biasa ini. Grup WA di HP itu luar biasa. Jadi mereka itu. Jadi kalau misalnya ada informasi tentang kebutuhan tenaga dan sebagainya, kami selalu share ke grup-grup alumni itu. Kemudian kadang-kadang juga gitu, dari alumni yang sudah bekerja itu menghubungi kami, Pak, di tempat kami itu pingin ada peningkatan kualitas guru gitu ya, dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk workshop, itu juga sama. Nanti menghubungi kami, kemudian kami membentuk tim dan sebagainya. Bisa ke sana atau mereka ke sini. Kami juga membuka seperti itu. Betul, ini kan artinya bisa menunjukkan kebermanfaatan satu sama lain gitu. Betul, gitu ya. Dan ini apakah termasuk kontribusi alumni juga ya Pak ya? Betul. Jadi informasi dari alumni itu juga luar biasa, Mbak. Jadi kan kita juga harus tahu perkembangan di lapangan itu bagaimana. Betul. Jadi kompetensi guru yang dibutuhkan di lapangan saat ini itu bagaimana. Jadi adik kelas, adik angkatannya harus siap-siap ini ya. Dan itu kami peroleh dari alumni melalui grup itu. Jadi itu sering komunikasi. Dan alumni kita itu sebenarnya tidak cuma jadi guru SD, yang jadi dosen juga banyak. Betul, karena mereka banyak yang melanjutkan ke S2 baik di dalam maupun di luar negeri. Ada beberapa yang keluar negeri, alhamdulillah. Mereka dapat beasiswa, gitu. Kemudian mereka juga mengajar di perguruan tinggi. Ini memberikan suatu wacana baru bahwa luaran dari S1 PGSD tidak hanya menjadi guru SD tetapi bisa menjadi dosen. Betul. Bergantung dari personnya gitu ya, mau meningkatkan ilmunya di mana gitu ya. Kita memberikan hal-hal yang esensial gitu ya. Nanti perkembangan berikutnya terserah mereka mau berkiprah di bidang apa. Betul gitu. sekali. Tapi kita memberikan dasar-dasar itu semua. Mau menjadi ASN juga boleh gitu ya. Boleh. Mau jadi pengusaha juga boleh gitu kan. Tapi artinya ada juga yang buka bimbingan belajar. Nah, juga, betul sekali ini membuka lapangan pekerjaan, betul. Dan mereka juga sudah dibekali dengan banyaknya mata kuliah itu tadi yang dibutuhkan gitu kan. SD kan IPA, IPS, PKN itu dasar ya Pak ya. Dasar gitu. Juga yang lainnya kemampuan yang lainnya itu juga. Lalu mungkin bisa cerita juga Pak di S1 PGSD ini untuk prestasi-prestasinya apa aja? Mungkin ada prestasi akademik, non akademik seperti mungkin ikut kompetisi tari, musik, drama atau dongeng gitu. Jadi memang prestasi mahasiswa kita juga alhamdulillah cukup banyak begitu ya. Jadi untuk yang tahun ini itu juga ada yang di ilmiah. Jadi karya ilmiah. Itu juga tingkat nasional itu juga ada beberapa. Kemudian lomba poster dan sebagainya itu banyak. Bahkan beberapa tahun yang lalu prestasi mahasiswa kita tari itu tingkat dunia ada yang Belva itu kan juga dari PGSD itu. Itu ya. Jadi itu kan dapat kalau nggak salah juara 1 dan 2 kalau nggak salah. Itu dengan tim itu juga dari PGSD. Karena di kita itu juga sekali lagi ada beberapa mata kuliah ya terkait dengan tari gitu ya. Kemudian ada namanya paguyuban atau apa itu juga tari itu juga ada semacam ekstra itu juga ada. Bahkan juga ada apa namanya yang apa di peragaan busana
Itu Oke. juga ada semacam itu. Aduh, jadi sayang kalau ketika dari jurusan atau dari prodi S1 PGSD ini sudah membekali kemudian tidak dipilih oleh mahasiswanya tuh tidak dimanfaatkan tuh rasanya kayak sayang gitu ya. Kayak sia-sia, sementara yang lainnya bisa manfaatkan dan mendapatkan prestasi. Dan ini membanggakan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga alma mater gitu ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, jadi dari berbagai aktivitas itu sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Gitu kalau kami. Lalu apakah ada rencana ke depan Pak? Kalau rencana ke depan kan mungkin sudah mengajukan proposal terkait Sarpras gitu ya. Mungkin ada rencana kerjasama atau rencana-rencana atau agenda lain terdekat di prodi S1 PGSD? Jadi gini, Mbak, dalam rangka peningkatan kualitas itu memang kita perlu yang pertama adalah secara rutin itu kita refleksi tentang proses perkuliahan. Apakah proses perkuliahan yang selama ini kita lakukan itu betul-betul sudah sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan atau belum. Nah, itu setiap tahun itu mesti ada upgrade tentang kurikulum terutama di RPS, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin menjalin kerjasama lebih banyak lagi. Betul. Dengan beberapa instansi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa kami untuk belajar di luar kampus, apalagi dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Gitu. Jadi kita betul-betul ditantang untuk menyiapkan mahasiswa semaksimal mungkin. Baik itu yang menjalin kerjasama maupun dari dalam kita juga harus menyiapkan. Dari sarana prasarana, kemudian dari struktur kurikulum, dari penjaminan mutu akademiknya, itu juga insya Allah udah kami persiapkan semuanya. Jadi harapan kami nanti alumni kita itu betul-betul mempunyai kualitas yang baik dan bisa bersaing dengan alumni-alumni dari luar UNESA. Itu harapan kami gitu ya Mbak ya. Terus kemudian kami juga berangan-angan untuk kelas yang bilingual itu ya mudah-mudahan bisa berkembang dan nantinya itu jadi semacam tidak semacam model begitu ya. Begini loh kelas yang baik untuk calon guru SD. Nah, kami ingin seperti itu gitu. Dan kami insya Allah siap bersaing dengan prodi PGSD dari PT yang lain gitu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kami menyiapkan diri baik itu dosen maupun teknik agar keinginan kami itu bisa tercapai. Jadi kami tidak puas dengan kondisi seperti ini begitu ya. Kenapa? Karena saya yakin tuntutan masyarakat ke depan itu akan semakin meningkat gitu ya. Kami juga harus begitu, jangan sampai kami jalan di tempat gitu. Sedangkan di tempat yang lain itu sudah berlari. Nah, itulah kenapa kami sering menjalin komunikasi dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain gitu ya, saling berbagi. Tujuannya kami bukan untuk bersaing bukan, tapi untuk saling berbagi, kemudian saling meningkatkan diri. Gitu ya, itu tujuan kami. Sehingga harapan kami ya semua bagus, tetapi paling tidak setiap PT itu harus punya kekhasan. Gitu. Kekhasan yang itu nanti yang akan dilirik oleh stakeholder, kan gitu ya. Kalau misalnya alumni dari sini baik, dari sana baik, dari sana baik. Tetapi apa keunggulannya kan begitu ya? Iya. Jadi apa kelebihan atau keunikan PGSD dibandingkan dengan PT lain yang ada PGSD-nya? Nah, seperti saya katakan tadi itu ya. Jadi kami tidak hanya menyiapkan guru yang profesional, tapi guru yang punya kemampuan plus tadi. Plusnya apa? Yaitu tadi yang pilihan mata kuliah yang praktek ya. Yang skill mereka di bidang seni, kemudian di bidang olahraga, di bidang bahasa, itu kemampuan harapan kami dan itu terbukti beberapa alumni kami memang ada yang mengajar di sekolah-sekolah internasional dan alhamdulillah juga responnya bagus gitu ya. Dan itu terbukti beberapa sekolah internasional itu juga menghubungi kami. Jadi pingin kalau ada mahasiswa yang berminat dan punya kemampuan bagus, silakan melamar ke sana. Artinya apa kan kita sudah punya semacam kepercayaan lah dari mereka. Jadi gitu ya. Kalau akan cari karyawan atau cari tenaga pendidik lulusannya S1 PGSD FIP UNESA. Keinginan saya seperti itu. Jadi paling tidak minimal di Jawa Timur kalau ada sekolah yang butuh guru SD, pertama kali yang dipikirkan itu saya ingin dipikirkan alumni PGSD UNESA. Itu yang kami bayangkan. Gitu.
Ya, itu kan orang punya cita-cita kan itu. Ya. Boleh Pak. Nah, itu ya. Dan kan, itu memang harus gitu kan. Nah, betul, kita harus punya cita-cita jadi biar kita termotivasi untuk mewujudkan. Betul. Itulah kenapa kami selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas gitu ya. Kualitas lulusan. Baik. Di Di bawah kepemimpinan Kaprodi S1 PGSD Bapak Dr. Andes Mintohari MPD, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini diaminkan. Amin. Gitu ya, doa-doa yang terkabulkan yang bisa membawa PGSD S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA ini jauh ke depan lebih bagus. Amin. Dan lulusannya menjadi lulusan yang bisa diandalkan. Amin. Gitu ya, berdaya saing tinggi. Amin. Karena sebelum mereka lulus sudah diminta ini. Sering seperti itu Mbak. Jadi, terutama dari sekolah-sekolah gitu ya, dari sekolah-sekolah itu mesti sering ke kami, baik itu datang, kalau dulu sering datang, jadi dengan membawa brosur gitu ya, gitu. Baik itu tidak cuma dari sekolah, tapi dari beberapa lembaga bimbingan juga gitu. Baik. Jadi memang jangan ditanya lagi kualitas dari lulusan S1 PGSD gitu ya. Tapi kami tetap berusaha semaksimal Betul mungkin sekali. Agar selalu terjadi peningkatan. Tidak menjadi sebuah kesombongan, tapi malah menjadi sebuah motivasi betul, lebih baik lagi. Oke Bapak, ada lagi yang disampaikan sebelum kita closing percakapan hari ini? Mungkin ada harapan ke depannya seperti apa kondisi di dalam maupun di luar lingkup UNESA? Terima kasih Mbak. Jadi pesan saya ke semua mahasiswa PGSD, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, ya harus tetap semangat ya. Insya Allah semua akan berlalu begitu ya. Jadi semua akan berlalu dan jangan lupa tetap selalu meningkatkan kualitas gitu ya, agar nanti setelah lulus itu punya kualitas yang bagus dan mempunyai masa depan yang bagus. Terima kasih. Oke, itu dia Bapak Dr. Andes Mintohari MPD Kaprodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. S1-nya di Pendidikan Biologi UNESA, S2-nya di Pendidikan Sains UNESA juga. Jadi cinta alma mater ya Pak. Asli dari Lamongan, tinggal di daerah Lakar Santri. Di Lakar Santri Surabaya. Betul, Lakar Santri, baik, Surabaya. Menjadi seorang guru SD itu dambaan siapa saja. Apalagi kalau bisa menjadikan sebagai lulusannya atau anak didiknya menjadi orang yang lebih berguna. Nah, dan termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mintohari bahwa calon guru SD profesional berwawasan iptek dan seni ini yang diusung. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, yang belum dan akan dicapai ini dimudahkan jalannya. Amin, gitu ya. Amin. Baik. Saya Tia Eser harus pamit undur diri dari podcast Radio UNESA di Bincang UNESA Profil Prodi. Terima kasih untuk rekan yang bertugas, Surya Waskito, Yuris Prastisya, dan akhirnya saya Tia Eser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.